Shalom, selamat sore. Bersama saya Daniel Tirtayasa. Bersama Tuhan setiap hari. Sore ini sahabat, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Buat saya istimewa karena dia adalah seorang pejuang, sahabat, teman pergerakan, dan saat ini sudah berhasil menduduki sebuah anak perusahaan di sebuah BUMN. Kita sambut teman-teman sahabat, bisa memanggilnya Bang Joshua. Selamat sore Bang Joshua. Selamat sore, shalom. Shalom. Nih, makasih banget bisa hadir di tempat saya yang sederhana ini nih untuk berbagi cerita dan pengalamannya sehari-hari, begitu Bang ya. Jadi sahabat, sore ini saya akan kembali bercerita mengenai kesaksian atau perjalanan kehidupan seseorang ya, di dalam perjalanannya bersama Tuhan setiap hari dan juga perjalanan kesehariannya di kehidupan yang sebenarnya. Nah, Bang Joshua, sehat kabarnya? Sehat. Ini sembari ngelinting rokok ya. supaya nggak kaku-kaku amat. Boleh. Sahabat saya ini orang yang bebas begitu. Bang Joshua, selamat Hari Kemerdekaan Bang Joshua. Selamat kemerdekaan. Iya. Merdeka. Nah, ada yang ingin saya tanyakan nih Bang Joshua, bahwa menurut Abang arti kemerdekaan itu sendirinya seperti apa sih Bang? Oke, sebelum masuk ke sana, mohon maaf Pak Pendeta nih kalau dipanggil Abang. usia saya ini jauh lebih di bawah Pak Pendeta ini. Abang gue nih. Jadi kalau dibilang Abang, mohon izin maaf, nggak tepat. Dulu waktu di zaman jahiliyah dulu dia lebih jahil dari saya. Oke. Arti kemerdekaan sebenarnya sederhana buat kita, keimanan maupun secara manusia hari ini. Merdeka artinya adalah lepas dari segala bentuk jajahan, imperialisme, apapun namanya yang mengintimidasi dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun kita secara manusia maupun secara bangsa. Kemerdekaan ini bukanlah hal yang menjadi hal yang sederhana, tapi menjadi hal yang sangat mewah, karena kita cukup tahu bahwa kemerdekaan yang kita dapat hari ini bukanlah hadiah atau cuma-cuma gift. Walaupun kalau kita bicara secara keimanan, kita sebagai manusia sudah mendapatkan gift dari Tuhan. Akan tetapi secara manusia, jujur, bangsa ini baru bisa merasakan kemerdekaan itu sekian puluh tahun ke belakang. Bentuk penindasan yang secara utuh mungkin kita tidak alami. Akan tetapi secara sejarah maupun nyata, para bapak bangsa kita dahulu, atau nggak usah terlalu jauh kita berbicara, orang tua kita dahulu, mohon maaf, betul-betul intimidasi. Yes. Jadi arti kata merdeka yang utuh adalah buat saya pribadi adalah ya memang merdeka 100% dari segalanya. Dan sampai hari ini hal itu harus tetap kita rasakan benar-benar merdeka. Baik Bang Jos. Jadi luar biasa ya sahabat ya penjelasan arti kemerdekaan dari Bang Jos sendiri. Nah, perlu sahabat semua ketahui bahwa Bang Joshua ini merupakan elemen dari bagian dari aktivis 98 saat dulu ya gitu Bang Jos ya, yang selalu ada di depan berteriak-teriak itu, yang selalu musuhin polisi ya, seperti itulah dulu. Nah, sekarang beliau menjadi ketua atau ketua umum dari Garuda Bang? Masih ketua umum. Puji Tuhan ya. Jadi sekarang Bang Jos adalah ketua umum dari sebuah organisasi atau LSM yang bernama Garuda ya, yang mensupport pergerakan. Nah, bicara soal pergerakan Bang ya, siapa sih sebenarnya itu tokoh-tokoh pergerakan yang bisa dinilai oleh Abang? Sebentar, koreksi gue sedikit tentang kata aktivis dulu sebelumnya. Oke.
Aktivis buat gue tuh bukan apa ya, gue agak alergi dengan kata aktivis. Aktivis itu aktivitas tinggi dompet tipis. artinya ya harus menjadi koreksi buat kita untuk menggunakan kata aktivis. Cuma kalau dibilang kita bergerak ya. Kalau tadi Pak Pen katakan kita tokoh gerakan ya secara nasional ya, kalau kita runut dari kita sudah merunut dari atas lah. Artinya ketika kita bicara tentang nasionalisme atau bicara tentang bangsa, ya jujur kita itu lahir dari suku bangsa yang beraneka ragam. Jumlahnya bukan puluhan, bahkan ratusan. Ya, jadi ketika kita sudah berani duduk dalam bicara tentang nation, di situ kita bicara ada tokoh-tokoh gerak bangsa. Tokoh-tokoh gerak bangsa kalau sudah bicara nation, jujur bicara nation itu kita baru bicara nation tahun 1928. Walaupun pada hakikatnya 1920 sekian kata Indonesia secara nation sudah mulai digunakan. Oke, mohon maaf, gue agak sedikit mereview sejarah sedikit biar ini juga terdirect secara utuh. Silakan. Ini pembelajaran buat sahabat-sahabat juga. Oke. Jadi secara utuh saya pribadi memandang kita punya tokoh-tokoh gerakan yang sangat luar biasa secara nation. Kita harus lihat bagaimana luar biasanya seorang Haus Cokroaminoto. Jujur Bapak, kalau buat kami ini, buat saya secara pribadi, dia adalah bapak segala bangsa, bapak penjadi bangsa. Karena jujur, Haus bisa mengakomodir beberapa tokoh-tokoh gerakan yang berbagai macam ideologi. Di situ kita cukup tahu ada Musso, ada Semaun, Agus Salim, bahkan Kang Prosulirio. Kita cukup tahu sangat loyal kepada beliau. Pertanyaannya sederhana adalah, apakah mereka mengedepankan ego mereka untuk ego lebih baik? Tidak. Tapi pada satu titik yang sama mereka menyatakan kita butuh satu kemerdekaan yang sama. Nation atau Indonesia yang memang benar-benar menjadi impian mereka saat itu untuk menjadi suatu negara yang berdaulat. Pertanyaannya sederhana. Ketika kita sudah merdeka hari ini, apakah tokoh pergerakan itu tetap ada? Ya saya katakan jelas ada. Walaupun jujur konflik friksi tetap ada. Kita kedepankanlah itu sampai terjadi beberapa peristiwa yang ada di negara ini. Buat saya secara pribadi, tokoh-tokoh gerakan ke bawah ini pun saya tetap hormati. Kita harus tetap punya rasa hormat pada Bung Karno dan Bung Hatta sebagai memang founding father, Tan Malaka sebagai Bapak Republik. Kita tidak lepas ada namanya Soekarni, Wikana, bahkan Ahmad Subarjo. Mereka adalah tokoh-tokoh gerakan bangsa. Bahkan kita runut lagi ke bawah, setelah itu kita ada tokoh-tokoh muda juga. Ya, Kosmos Batubara dan lain-lain, tokoh-tokoh kami KAPI 1966, kita tetap respect kepada mereka. Permasalahannya ketika di zaman Orde Baru, kita semua cukup tahu, dan ini saya coba ambil benang merah dalam kemerdekaan. Kita sebagai bangsa juga sakit dalam kata berdemokrasi mungkin, tapi secara utuh ya semuanya. Ketika tidak sepemahaman dengan negara, lu disikat. Ketika lu punya aset, negara butuh, diambil, dipaksa. Bahkan yang sangat menarik adalah ketika kita menuntut hak kita saja, kita bisa dihilangkan. Tapi buat gue sih sederhana juga. Kalaupun hal itu terjadi saat itu, ya memang betul-betul represif banget ya. Dan kita ya, mohon maaf, banyak lahir tokoh-tokoh muda yang kalau kita bilang lahir dulu, kita awal dulu dari forum kajian, forum diskusi, karena bentuk represi militer saat itu kan luar biasa. Boro-boro lu turun ke jalan seperti hari ini. Kita ngumpul di warung aja udah ditangkap-tangkapin. ya sama-sama pernah merasakan lah. Jujur jalan jongkok dipukul udah biasa. Cuma gara-gara salah ngomong di warung kopi. Ya. Cuma pertanyaan kembali adalah, sebagai orang muda waktu itu kan kita sama muda waktu itu ya, masih belasan tahun lah, masih ya mungkin kepala 2 tahun. Ini kan ada adrenalin tersendiri. Bacaan yang memang sudah mumpuni di isi kepala, tinggal bagaimana kita mengaplikasi dalam bentuk gerakan. Nah,
mungkin abang-abang kita cukup tahu ya, tokoh-tokoh 70 juga banyak, ada Bang Fazul dan lain-lain. Ya, mereka juga melakukan aksi bentuknya gerakan terintimidasi, akhirnya kena represi, tangkap. Tokoh 80 juga ada, kita harus tetap hormat kepada mereka. Dan sampai akhirnya titik akumulasinya adalah di tahun 90. Jadi sebenarnya kalau dibilang 98 itu sebagai tonggak sejarah, saya rasa enggak juga. Karena diawali dulu ya. Ada sejarah-sejarah sebelumnya, kita nggak bisa lepaskan dari benang merah itu. Peristiwa 96, ya kita harus kuda tuli, kita harus respect kepada kawan-kawan yang lain. Ya mungkin juga kita ada di dalamnya saat itu. Sampai ada peristiwa 98 memang terbentuk, semua terbentuk, dan kita harus katakan semua terbentuk, dan akhirnya sejarah itu bisa kita ambil. Mohon maaf juga bukan sejarah ya, artinya kita bisa menumbangkan suatu rezim lah. Oke, setelah itu masuk ke 98 hari ini. Jujur secara pribadi, gue juga belum bisa mengatakan kita hari ini merdeka. Bukan, artinya kita melakukan perubahan total, tidak. Belum. Beban sejarah inilah yang membuat kita akhirnya kan tempo hari sempat berbondong-bondong. Aduh gimana gini, akhirnya ambil sikap si tukang kayu jadi presiden. Gitu loh. Artinya ya ini loh yang kita katakan ya, merdeka utuh atau bagaimana. Orang yang bukan darah biru, orang yang bukan lahir dari militer, tapi bisa menjadi orang sama seperti mimpi biasa. Ya seperti mimpi kita nanti ke depannya, bahwasanya anak-anak cucu kita juga bisa jadi. Oke. Walaupun kita cukup tahu, mohon maaf izin juga, ada kata yang memang harus kita koreksi. Tokoh-tokoh gerakan hari ini belum bisa melahirkan tokoh yang besar. Oke. Nah, kita stop di situ, Bang ya. Nah, pertanyaan saya lanjutan dari apa yang tadi dijelaskan oleh Bang Jos itu, saya ingin melihat pola pandang Bang Jos mengenai tokoh gerakan zaman dahulu dan sekarang ini, perbedaannya akan seperti apa itu? Sederhana, kayak tadi gue bilang di awal. Kalau dulu nih para pendiri bangsa dahulu berpikir bagaimana kita satu United Nation. Ya, that is. Itu aja kan. Tidak ada lagi yang lain. Nggak ada embel-embel yang lain. Mohon maaf ya, tidak ada. Artinya kalaupun ada benefit yang mereka terima sama semua, artinya merdeka. Nah, ini kan mulai rancu ketika masuk di pasca 55 kesini. Mulai kita sudah ini bahkan yang menarik hari ini. Ya kalau kita cukup lihat, kita yang lahir bareng-bareng sama-sama di satu tempat tidur yang sama, mohon maaf, satu piring yang sama, ketika sampai hari ini ya kita terindikasi ya jujur saja semua punya kepentingan. Yang menarik adalah ketika dulu kita selalu katakan kepentingan kita sama untuk rakyat, ya hari ini kita cukup berbeda. Nah ini yang buat gua agak sedikit riskan juga. Kalaupun hari ini, mohon maaf, banyak kawan-kawan yang bertanya, kalian pendukung presiden hari ini menikmati. Saya katakan dengan tegas, kami hari ini tidak ada sedikit pun mendapatkan benefit dari Jokowi menjadi presiden. Tapi benefit secara utuh kami dapatkan, yaitu anak-anak kami. Anak-anak kami hari ini bisa mengenyam pendidikan yang mana negara hadir. Kesehatan hari ini, jujur saja, pandemi COVID-19 hari ini, bila mana bukan Jokowi presiden, saya berkeyakinan sangat besar amburadul penanganannya. Walaupun kita juga katakan penanganan hari ini juga tidak secara utuh ya, karena kita cukup tahu lah. Oke. Nah, dari beberapa yang disampaikan oleh Bang Jos, sahabat semua di rumah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang terjadi pergeseran nilai ya dari pergerakan zaman dulu sampai sekarang. Nah, pergeseran nilai ini menurut Bang Jos, apakah mengurangi nilai patriotisme yang ada, Bang? Oh jelas, sangat jelas. Tadi ya kita cukup paham lah. Bicara tentang patriotisme itu ya semangat nasionalisme. Itu nggak bisa dipilah lagi. Tapi ketika hari ini lahir sangat dominan politik identitas. Ya kita cukup paham lah. Dulu juga para leluhur bangsa lahir ada dari berbagai politik identitas. Host
Agus Salim dan lain-lain itu lahir dari politik identitas. Akan tetapi, ini harus dipahami secara utuh. Akan tetapi, mereka tidak mengedepankan identitas mereka, tapi mengedepankan semangat kebangsaannya, nasionalismenya. Kalau hari kan lucu. Yes. Yang menarik, mohon maaf, gue pribadi nih, kadang-kadang dengan kawan gue dulu SMP, SMA, mohon maaf kuliah bareng dulu. Hari ini ketemu, tiba-tiba mereka jaga jarak bukan karena COVID. Yes. Jaga jarak karena keimanan. Ini yang menarik gitu loh. Padahal mereka tahu. Yes. Secara keimanan juga, gue juga bukan manusia yang memang benar-benar ini akan Tuhan. Cuma gue yakin, berkeyakinan bahwasanya keimanan gue mengatakan gue secara spiritual. Okay. Nah ini yang menarik. Nah kita dulu bareng-bareng ngomong tentang nation, hari ini tiba-tiba dia datang bilang gue kafir, kan ngehe. Nah, gitu. Itulah dibilang salah satunya politik identitas itu, Bang. Salah baca hari ini. Salah bacanya seperti itu, bukan salah satunya gitu. Iya. Jadi memang jelas bahwa apabila zaman dahulu atau zaman sebelumnya itu nilai patriotisme itu adalah disandarkan pada nilai-nilai kebangsaan, nation, ya, nasionalismenya. Nah sekarang ini sudah bergerak menjadi nilai-nilai egosentris, kelompok kepentingan pribadi, sehingga nation yang sedang dibuat oleh founding father kita ini mulai retak sedikit demi sedikit ya Bang ya. Kalau bahasa menariknya bingkai-bingkainya itu mulai agak Oke. Nah, melihat itu semua Bang, melihat itu semua, harapan Abang itu seperti apa? Hope-nya seperti apa? Sederhana. Gue sih hanya berharap ya mungkin karena memang gue punya sedikit dengan para keturunan langsung dari kakek gue segala macam. Harapan kami sederhana. Kami Batak, kami bangsa. Tapi ketika Indonesia menyatakan mewakili kami sebagai suku dan bangsa yang ada di negara ini, ya kita harapan kita Indonesia akan ada sampai sekian ratus tahun yang akan datang. Okay. Kita kan kita cukup melihat gini. Sorry agak ngawur dikit. Yugoslavia, Indonesia, kita sama-sama republik, bos. Yes. Nah, ketika kita cukup tahu Yugoslavia itu hanya berapa bangsa, Serbia, bla bla bla, 5, 4. Oke. Nah, gagasan konsep republik yang sangat utuh itu bisa bubar. Betul. Bagaimana dengan kita? Betul. Tapi kenapa hari ini kita tetap masih ada? Masih ada. Ya kita punya bingkai yang sangat kuat gitu loh. Landasan ideologi kebangsaan yang kuat, landasan juga nasionalisme yang kuat. Nah, ini yang dulu hope gue tuh sederhana. Hope gue tuh gimana di zaman yang teknologi ini maju pesat, tapi berbanding terbalik dengan literasi yang ada. Oke. Jadi mohon maaf ketika hari ini pun kita duduk di sini, ini bagian dari cara kita untuk hope gue tadi. Kita sampaikan ini terdokumentasi, anak cucu kita mereka paham arti kata nation itu. Okay. Jadi mohon maaf, gadget ini jujur saja sudah terbalik dengan cara memandang. Jadi hope gue sederhana. Gue pengen ketika memang kita, andai kata pun kita dipanggil Tuhan di sana segala macam, tapi bangsa tetap ada. Yes, amin. Amin. Jadi sahabatku semua, obrolan saya yang biasanya berkisar tentang firman Tuhan, sore hari ini saya mau mencoba mengembangkan menjadi sebuah yang real, menjadi lebih besar lagi tentang kebangsaan. Kebetulan bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita, jadi saya harus mempunyai narasumber yang menurut saya cukup memahami arti kebangsaan yang ada di grassroots, ya, yang ada di grassroots. Nah, Bang Joshua atau orang di luar orang mengenalnya Bung Jos itu dulunya juga terbentuk dari sebuah pergerakan yang luar biasa dari zaman 94-an gitu Bang ya. Dulu juga alumni Trisakti, ya. Di Darderdor juga Bang ya. Ya. Terus kalau bapak-bapak polisi yang sekarang sudah rentan, ini adalah tampangnya yang dulu melempari ini. Ya, maksudnya koreksi sedikit. Bang Tito itu, Pak Tito, dulu kan yang ini kita ya. Dia waktu Kapolres dan dia kenal gue baik banget. Sampai hari ini puji Tuhan. Baik ya. Nah, satu pertanyaan Bang sebelum kita closing apa kita santai sejenak gitu ya. Pandangan Abang, kan tadi kan sempat Abang menyinggung bahwa teman-teman SD, SMP, SMA sekarang akhirnya
menjadi sedikit berubah karena bicara keimanan, gitu Bang ya. Iya. Karena mengetahui Bang Jos seorang Kristen, Nasrani atau lainnya seperti itu. Nah, pandangan kemerdekaan Bang Jos sebagai seorang Kristen, ya, sebagai seorang anak Tuhan, Iya. itu seperti apa, Bang? Wow. Ini Ini pertanyaannya harus saya sampaikan karena konten saya bersama Tuhan setiap hari ini, Bang. Gitu. mendadak sempit baju gue nih. Merdeka secara Kristiani. Ketika gue lahir, gue kecil, gue dibaptis, gue terima Kristen. Bukan kata-kata menerima Kristus. Karena kita cukup tahu saat itu gue belum mengenal apa-apa. Tapi budaya waris agama, waris spiritual, mewajibkan orang tua gue untuk membaptis gue. Oke? Bahkan gue dikasih nama Joshua. Yang jujur sampai hari ini gue sangat berat menggunakan nama tersebut. Oke? Kata kemerdekaan kalau kita ambil dari kata Joshua juga itu juga ada artinya sebenarnya. Cuma kita lepas dari wilayah itu. Buat gue secara Kristiani ketika gue hari ini menjadi Kristen, ya kemerdekaan itu adalah mutlak buat kita setiap umat Kristen. Kenapa Yesus lahir? Ya itu memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari dosa-dosa. Amin. Itu yang setahu gue loh. Cuma agak menariknya adalah kalau tadi kembali ke pertanyaan Papen bahwasanya kawan-kawan gue hari ini agak lain. Gue sih sederhana. Karena apa? Ya mereka juga tahu gue udah dulu kok Kristen. Mereka tahu gue dari dulu juga Nasrani. Mohon maaf. Cara berpikir mereka yang downgrade itulah membuat mereka ketika mereka menganggap agama itu bukan sebagai spiritual tapi sebagai superior, merasa itu lebih ke sana arahnya. Cuma ya kita kok sebagai Kristen hari ini ya kita harus lebih bangga. Karena apa gue bilang lebih bangga? Mohon maaf, kita hidup di negara yang besar. Kita sebagai minoritas, tapi kita tetap bisa bebas memilih agama kita, memeluk agama kita, melakukan ibadah kita. Tidak ada bentuk intimidasi. Walaupun kita sadar ada beberapa daerah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita memang masih terintimidasi hal tersebut. Tugas kita memang untuk bagaimana meyakinkan kepada saudara-saudara kita bahwasanya keimanan kita akan semakin bertumbuh ketika kita semakin ditekan. Bukan berarti kita harus melawan. Karena Kristus tidak pernah mengajarkan untuk melawan. Good. Gila, keren banget. Luar biasa, keren banget Bang Jos. Tolong di endorse ya. Luar biasanya adalah saya mendapatkan kalimat seperti ini. Bahwa sebagai seorang Kristen, Bang Jos sudah merasa dimerdekakan di negara ini. Betul. Itu luar biasa. Karena sesuai dengan firman Tuhan nih Bang Jos, saya bawa sedikit ya boleh ya. Di Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, kita ini semua mengetahui kebenarannya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasa. Kebenarannya ada di mana sih? Yang tadi Bang Jos katakan, ada di Yesus Kristus. Dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Betul. Kita harus bangga akan Ya. kehidupan umat dan anaknya Allah kan begitu ya. Betul. Seperti itu ya. Betul. Baik Bang Jos, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat bersama Tuhan setiap hari di rumah yang bisa Bang Jos sampaikan? Closing statement. Yes. Sebelum closing statement, cari endorsean juga dong. Iyalah. Artinya gini. Sebagai umat yang memang kita percaya kepada Kristus hari ini, meyakini, mengimani, terlepas keimanan kita ya kita tahu lah. Yes. Dengan semangat kemerdekaan, sampaikan secara utuh kebenaran, maka semua itu akan menjadi indah pada waktunya. Waduh, luar biasa. Kok mendarat teologi ya? Iya. Tapi kenapa indah yang dibawa Bang? Oh. Bercanda. Biasa. Saya nih kalau Bang Jos ini biasa. Iya, serius. Karena kita biasa angkat kaki, angkat kaki, teman lama kan, teman dulu satu pergerakan kebetulan kami. Dan ketika dia gondrong gue pendek, kan gue gondrong dia pendek. Begitu. Tapi keren Papen. Jadi sahabatku semua bersama Tuhan setiap hari bisa like, komen di bawah ini. Terus ada nomor telepon ini. Jadi bila teman-teman sahabat semua ingin didoakan, ada pelayanan doa di sini, ingin sharing, bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Ya.
Terima kasih sahabat semua, Bang Jos. Saya terima kasih banyak nih ya. Thank you sama. Kita mungkin akan banyak bicara lagi nanti ke depannya gitu. Ngobrol-ngobrol tentang banyak hal lah kan gitu ya. Yang pasti gantian. Nah, nanti gue akan interview saya akan ada di kontennya beliau katanya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Bang Jos. Baik, sahabat semua, sebelum kita menutup perbincangan saya yang sangat luar biasa dengan Bang Jos, maka kita berharap, kita berdoa bahwa di dalam situasi kita yang sedang sulit, bangsa ini yang sedang sakit, negara ini yang sedang carut marut akan segala halnya, tapi percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus Kristus akan ada untuk bangsa ini, sehingga Indonesia akan menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang tumbuh. Merdeka!